menghadirkan gereja Indonesia yang satu, bahwa gereja Katolik itu bukan denominasi setiap keuskupan, tapi ada konferensi uskup se-Indonesia, dan Romo Alois Budi Purnomo sebagai sekretaris eksekutif Komisi HAK Konferensi Wali Gereja Indonesia itu juga diutus Tuhan untuk menjadi seperti para uskup penilai, untuk mengunjungi, untuk menguatkan, untuk menganimasi kita semua, karena memang hubungan antar umat beragama dan bermasyarakat itu adalah hal fundamental. Gereja pada hakikatnya adalah misi. Misi berarti diutus, bukan melutek di dalam dirinya sendiri, narsis dengan kelompoknya sendiri. Misi berarti mau pergi keluar dan menjadi sakramen, menjadi tanda dan sarana keselamatan, keutuhan, kesatuan, kerukunan, perdamaian, dan terutama kasih. Terima kasih karena Anda semua juga meluangkan waktu untuk bisa bertemu di sini. Saya kira bukanlah kebetulan kalau hari ini hari Raya Pentakosta. Saya tadi juga sebelum di sini itu perayaan Pentakosta, karena ini hari rayanya yang di Keuskupan Surabaya dijadikan puncak hari raya kelompok-kelompok kategorial di Keuskupan ini. Tadi berkumpul sekitar 50 kelompok kategorial dengan perwakilannya masing-masing di UKDC. Total yang datang 980 orang, yang orang-orang yang penuh semangat untuk menghidupi karisma-karisma dengan aneka macam. Dan nampak sekali di dalam gereja Katolik sendiri, kita itu terbuka dengan pluralitas. Gereja Katolik disebut Katolik itu karena adanya pluralitas, dan kita semua adalah satu, dan karenanya kita menjadi juga kudus. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kita diingatkan bahwa dengan Pentakosta ini, kita ini bukan sekedar struktural atau perangkat yang hanya organisasional. Perangkat pastoral adalah tim penggembalaan. Dengan demikian kita ini punya panggilan istimewa. Di antara banyak orang di paroki kita masing-masing, seolah-olah Tuhan itu tidak terlalu peduli dengan masa lalu kita. Seperti Tuhan Yesus ketika wafat ternyata murid-muridnya mengecewakan, tetapi selama 40 hari Tuhan Yesus meyakinkan kepada para murid, kalian kucintai. Tuhan Yesus tidak mengungkit masa lalu, malah menunjukkan luka kepada para murid. Artinya supaya kita ini dengan segala luka itu bukan menjadi fokus kita. Fokus kita adalah justru kebangkitan. Fokus kita ini nanti bahwa setelah ini ada Roh Kudus yang dikirim ke kita, sehingga kita ini pergi ke segala penjuru, ke tengah masyarakat dengan aneka macam agama, aneka macam golongan, aliran, dan macam-macam. Kita diutus dengan api yang menyala di atas kepala kita. Api itu sama, nggak punya warna beda-beda gitu, enggak. Baju kita yang beda-beda, tetapi apinya ini sama. Nah, api yang sama itulah yang nanti kita bawa di tengah masyarakat, dan kita semua menjadi rasul-rasul yang di sini disebut dialog.
menjadi rasul dialog itu adalah fungsi yang sangat sentral dalam kehadiran gereja di tengah dunia. Maka kembali kita ingat bahwa paus kita yang baru dalam khotbah pertamanya, biasanya khotbah pertama paus itu adalah arah dasarnya. Dia mempunyai moto yang sangat khas. In illo uno unum. Di sini dalam satu Kristus, satu iman, kita adalah satu. Dalam khotbahnya itu, beliau mengatakan bahwa inilah jalan kesatuan itu, kesatuan dialogal itu, kesatuan sinodal bersama yang berbeda, itu adalah jalan yang harus diikuti bersama-sama di antara kita sendiri, tetapi juga dengan saudara-saudari kita, gereja-gereja Kristen, dengan mereka yang mengikuti jalan agama lain, dengan mereka yang mungkin berbeda cara mencari Tuhan, dengan semua perempuan dan laki-laki yang berkehendak baik untuk membangun dunia baru di mana perdamaian berkuasa. Inilah semangat misionaris yang harus menggerakkan kita. Jangan menutup diri dalam kelompok-kelompok kecil atau merasa lebih unggul dari dunia ini. Kita dipanggil untuk menawarkan kasih Tuhan kepada semua orang untuk mencapai kesatuan yang tidak menghapuskan perbedaan, tetapi menghargai sejarah pribadi setiap orang, setiap agama, dan budaya, sosial, serta aneka perbedaan lain. Jelas sekali dari arah dasarnya Bapak Paus Leo ke-14 ini, semangat dialog ini adalah semangat sentral dalam karya misi. Maka terima kasih kepada Romo Budi yang hadir pada sore hari ini, yang ingin mengajak kita semua. Beliau berapa bulan ini sudah di sebentar saja, 5 bulan ini sudah mengunjungi berapa keuskupan? 5 bulan sudah mengunjungi 7 keuskupan. Jadi terus keliling untuk menyampaikan apa rencana strategis gereja dalam membangun dialog kebenaran dan kasih. Kita memang di tengah hutan rimba yang aneka macam pohon, maka kita harus punya kompas, harus punya pedoman, harus punya peta kemana kita melangkah dan bagaimana kita bersikap terhadap aneka perbedaan itu. Maka kehadiran Romo Budi ingin mengajak kita semua menyadari hal itu, betapa pentingnya pedoman yang sudah digariskan gereja, yang menjadi pedoman karya kerasulan perutusan kita. Sekali lagi selamat untuk belajar bersama, dan terima kasih Romo Budi, terima kasih Romo Agus yang telah memfasilitasi dan mengundang teman-teman semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Uskup. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam